Inilah makna tadabbur. Kalau ini dilakukan oleh seluruh umat Islam, maka akan terjadi perubahan dalam hidup mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia marah ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pergi ke rumah Rasul. Di tengah jalan dia bertemu seseorang mengatakan, "Ya Umar, engkau mau kemana?" "Aku ingin membunuh Muhammad." Adikmu Fatimah sudah masuk Islam menjadi pengikut Muhammad. Gak jadi dia mencari Nabi, dia pergi ke rumah adiknya Fatimah. Dia dobrak pintu, dikasih cerita. Waktu itu Fatimah sedang membaca Al-Quran. Apa yang dibaca ketika itu Bapak Ibu sekalian? Surah Toha. Dibaca oleh Umar. Toha, ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Toha, kami tidak turunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad agar engkau menjadi celaka. Semacam disambar petir dirasakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hancur hatinya. Al-Quran bukan untuk menyengsarakan kita. Al-Quran adalah untuk membuat kita agar bahagia dunia dan akhirat. Umar tersentuh hatinya dan akhirnya mencari Nabi, bukan untuk membunuh, tetapi adalah untuk menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penghayatan seperti inilah Bapak Ibu sekalian yang hilang hari ini di tengah-tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan kehadiran majelis tadabbur Al-Quran ini menjadi wasilah kita untuk lebih mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pindah kita ayat kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Sayang. Apa maksudnya kalau kita hayati dengan pendekatan tadabbur? Semua dikasih Allah Bapak Ibu sekalian. Muslim dikasih, yang tak muslim dikasih. Allah kasih semuanya. Tetapi Ar-Rahim hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau orang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba lihat apakah kekayaan itu membuat dia semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh dari Allah. Allah kasih. Allah bagi kekuasaan kepada seseorang. Tapi lihat, apakah kekuasaan itu membuat dia semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian. Bahkan bisa jadi ketika Allah ingin menghancurkan seseorang, Allah kayakan dia seperti Qarun. Ketika Allah ingin menghancurkan seseorang, Allah bagi kekuasaan kepada dia seperti Fir'aun. Ar-Rahman, Allah Maha Kasih. Lalu kita kemudian berpikir Bapak Ibu sekalian, dari Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Allah hari ini aku dapat rezeki. Coba tanya Bapak Ibu sekalian, rezeki yang kita dapatkan dari Allah, coba tanya, apakah membuat kita semakin rajin ibadah kepada Allah, semakin rajin sedekah, atau semakin bahagia? Itu contoh Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin, jelas akhirat nanti kalau ada raja di dunia ini, dia akan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ayat ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita menggantungkan seluruh hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan berikan pertolongan. Ada kisah menarik di sini, di Mesir kejadiannya Bapak Ibu sekalian. Ada seorang syekh, dia sedang musafir, kemudian berhenti ingin istirahat. Berhentilah dia di satu masjid. Jam 2 pagi. Kebetulan masjidnya nggak ditutup, lampu masih